Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi limit mata kuliah analisis real. Nah, di sini pada penjelasan pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi 4.1.1. Nah, di sini misalkan A, himpunan bagian dari R, titik C, elemen real adalah titik closure atau titik kumpul dari A untuk setiap delta lebih besar dari 0, di mana paling sedikit ada satu titik X elemen A, X tidak sama dengan C, berlaku mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta. Nah, adapun poin penting yang terdapat pada definisi 4.1.1 ini, yang pertama ada A subset bilangan real, yang ini A subset bilangan real. Kemudian yang kedua ada C elemen bilangan real, yang ini C bilangan real. Kemudian yang ketiga C titik limit dari A, C titik limit dari A. Kemudian yang keempat ada delta lebih besar dari 0. Kemudian yang kelima ada mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, yang ini. Kemudian yang terakhir yang keenam ada F delta atau persekutuan delta dari C, yaitu C dikurang delta sampai C ditambah delta. Nah, poin-poin ini harus kita ingat dalam definisi 4.1.1 ini. Nah, selanjutnya lihat gambar di samping, ada ilustrasi gambar. Di sini ada ilustrasi gambar. Nah, di mana ada jarak X dikurang C lebih kecil dari delta. Jadi kita angkat di sini ada titik C. Di sini ada titik C. Dan ini adalah X, dan ini adalah X. Jarak antara C dan X atau X dikurang C ini jarak ini adalah sejauh delta. Nah, dapat kita klaim bahwa di sini ada C ditambah delta. Begitupun jika di sini X, maka jarak antara C dan X ini adalah sejauh delta, dan kita klaim di sini adalah C dikurang delta. Nah, karena X tadi kan tidak sama, dikatakan tidak sama dengan C, maka terdapat X di sebelah C, sehingga ada mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta. Nah, semua bilangan yang ada di sekitaran daerah lingkaran delta dari C termasuk nilai anggota dari A. Ini kita anggap anggota dari A, yang ini kita anggap dari anggota A, kecuali batas ini C ditambah delta dan C dikurang delta. Nah, semua yang berada di himpunan A ini dimanapun X-nya, sedikitnya itu akan ada 1 X lebih kecil dari delta, sehingga C dikatakan titik kumpul. Maka untuk setiap delta atau lebih besar dari 0, di mana paling sedikit ada 1 X elemen A, X tidak sama dengan C, berlaku mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui A-nya sama dengan 1,2.
Nah, buktikan A tidak mempunyai titik kumpul. Di sini kita misalkan deltanya sama dengan 1/2. 1/2. Angkanya itu ada yang pertama kita pilih yang 1 sebagai titik kumpul dari A, dan pilih 2 sebagai titik kumpul dari A juga. Dengan cara yang pertama itu kita pilih dulu yang 1 sebagai titik kumpul dari A, sehingga dipilih C-nya sama dengan 1. Maka pilih X-nya tidak sama dengan 1. X elemen A yang berada di dalam sekitaran lingkungan delta dari C. Nah, coba lihat ilustrasi gambar di samping. Kita anggap di sini C-nya yaitu sama dengan 1. C-nya sama dengan 1, di sini ada 2. Nah, kita misalkan di sini ada bilangan, di sini ada bilangan, di sini dan di sini ada bilangan di sekitaran lingkungan delta dari C. Maka di sini kita misalkan ada 1/2 dan di ruas ini ada 3/2. Nah, karena tadi X tidak sama dengan 1, karena tadi ini X tidak sama dengan 1, X elemen dari A, X elemen A, maka terdapat X itu fungsi dasar, maka di sini akan ada X, di sini akan ada X. Di sini kita bedakan. Jadi dapat kita batas di sini sebagai lingkungan delta dari C. Dan selanjutnya ini merupakan bilangan himpunan dari A yang ini. Nah, karena tadi X tidak sama dengan 1 dan X elemen A, maka otomatis itu 1 bukan elemen A, maka terbukti 1 bukan titik kumpul dari A. Nah, selanjutnya pada langkah pertama tadi kita memilih 1 sebagai titik kumpul dari A. Selanjutnya di langkah kedua ini kita pilih 2 sebagai titik kumpul dari A, sehingga dipilih C-nya sama dengan 2. Maka pilih X tidak sama dengan 2. X elemen A yang berada di dalam sekitaran lingkungan delta dari C. Kita perhatikan ilustrasi di samping. Kita anggap di sini C sama dengan 1, di sini 2. Kita fokus ya, karena C-nya itu sama dengan 2, maka kita fokus ke 2. Nah, di sini akan ada jarak, di sini akan ada jarak, kemudian kita misalkan saja di sini 3/2, kemudian di sini 5/2. 5/2 yang berada di sekitaran delta. Karena di sini akan ada X, terdapat X di sebelah kanan, di sini di sebelah 2. Selanjutnya karena tadi 2 sebagai titik kumpul dari A, maka di sini himpunan dari A. Ini disebut himpunan dari A. Karena X-nya tidak sama dengan 2, karena X-nya tidak sama dengan 2, X itu elemen dari A, maka berarti 2 ini bukan elemen dari A. Maka otomatis 2 ini bukan elemen dari A. Maka terbukti 2 ini bukan titik kumpul dari A. Jadi berdasarkan langkah pertama dan langkah kedua A tidak mempunyai titik kumpul.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Kita ke pembahasan teorema 4.1.2. Nah, di sini suatu bilangan C elemen R adalah titik kumpul dari himpunan A elemen R. Jika dan hanya jika ada barisan AN di A sedemikian hingga limit AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen N. Nah, di sini buktinya jika C adalah titik kumpul dari A, maka untuk setiap N elemen N ada seper N dengan persekutuan F seper N C memuat satu titik AN di A yang berbeda dengan C. Nah, untuk setiap N elemen N merupakan titik-titik, maka Xn elemen A di mana Xn tidak sama dengan C, sehingga mutlak Xn dikurang C lebih kecil dari seper N. Dengan demikian dikatakan bahwa barisan Xn yang demikian akan konvergen ke C. Dengan kata lain, limit Xn sama dengan C. Nah, jika terdapat Xn di A per kurung kurawan C yang konvergen ke C, maka untuk setiap delta lebih besar 0 itu terdapat K, sehingga untuk setiap N lebih besar K, maka AN elemen dari F delta C. Nah, kemudian ada catatan penting, hal-hal yang penting dalam teorema ini perlu kita catat semua ya. Akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada C adalah titik kumpul dari A. Kemudian yang kedua ada C elemen dari R. Kemudian yang ketiga itu ada subset dari R. Kemudian yang keempat ada AN adalah barisan dari A. Kemudian yang kelima ada limit AN sama dengan C. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen dari N. Jadi itu yang perlu kita catat. Selanjutnya kita ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini kita masuk pada definisi 4.1.4. Misalkan A subset R dan C adalah titik kumpul dari A untuk setiap FA ke himpunan real atau bilangan real. Dinyatakan sebuah limit dari F pada C. Jika diberikan sebarang epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0. Sedemikian hingga jika X elemen A dan 0 kurang dari mutlak X dikurang C kurang dari delta, maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini teorema 4.1.5. Jika pemetaan FA menuju himpunan bilangan real dan jika C suatu titik kumpul dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu titik limit pada C. Artinya di sini hanya ada satu titik yang tunggal, titik limit yang tunggal. Nah, di sini
kita masuk pada pembuktian atau penyelesaian. Nah, di sini kita misalkan L1 dan L2, L1 tidak sama dengan L2 merupakan titik limit F pada C, Untuk setiap epsilon ini ada delta 1. Ada delta 1 lebih besar dari 0. Untuk jaraknya X dan C ini lebih kecil dari delta 1. Berakibat Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon per 2. Untuk setiap epsilon lebih besar 0, ada delta 2 lebih besar dari 0. Sehingga jarak X dan C ini lebih kecil dari delta 2. Berakibat jarak dari Fx dan L ini lebih kecil dari epsilon per 2. Epsilon per 2. Selanjutnya dari kedua tadi mengenai hal di atas, yaitu yang baris ini dan baris ini, kita ambil delta minimum delta 1 dan delta 2. Ini minimum delta 1 dan delta 2. Sehingga jika jarak X dan C itu lebih kecil dari delta, berlaku jarak L1 dikurang L2, atau mutlak L1 dikurang L2 itu sama dengan mutlak L1 dikurang Fx ditambah Fx dikurang L2. Nah, di sini lebih kecil sama dengan mutlak dari L1 dikurang Fx ditambah mutlak Fx dikurang L2 sama dengan mutlak L1 dikurang Fx ditambah mutlak L2 dikurang Fx. Itu sama halnya dengan mutlak di sini tadi. Mutlak di sini tadi L1 dikurang L2 lebih kecil dari epsilon, sehingga L1 di sini L1 dikurang L2 sama dengan 0, sehingga diperoleh L1 sama dengan L2. Jadi terbukti bahwa pada titik F ini hanya mempunyai satu titik limit saja pada C, yaitu limitnya tunggal. Mungkin itulah yang bisa saya paparkan mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.